Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Kalsat dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif. Di sini saya akan mempresentasikan tugas termodinamika dengan judul memahami prinsip operasional dan aplikasi siklus Brayton pada mesin turbojet serta menganalisis pengaruhnya terhadap efisiensi dan performa pada aplikasi otomotif. Yang pertama itu, apa itu siklus Brayton? Siklus Brayton sendiri adalah siklus termodinamika yang digunakan dalam mesin turbin, gas, dan beberapa mesin jet. Siklus ini terdiri dari 4 proses utama: kompresi pembakaran, penambahan panas pada tekanan konstan, ekspansi dan pembuangan panas atau penurunan tekanan pada tekanan konstan. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang prinsip kerja siklus Brayton. Untuk yang pertama ini adalah kompresi atau compression. Kompresi atau compression sendiri prosesnya itu saat udara masuk ke kompresor, di mana udara dikompresi dan meningkatkan tekanan dan suhu udara tanpa pertukaran panas dengan lingkungan. Komponen ini bertanggung jawab untuk meningkatkan tekanan udara yang masuk. Kompresor biasanya terdiri dari beberapa tahap rotor dan stator yang memampatkan udara secara bertahap. Nah, yang kedua ini adalah pembakaran atau combustion. Udara bertekanan tinggi dari kompresor masuk ke ruang bakar, di mana bahan bakar disuntikkan dan dibakar. Proses ini menambah energi ke udara pada tekanan konstan, meningkatkan suhu udara secara signifikan, di mana bahan bakar disuntikkan dan dibakar dengan udara bertekanan tinggi. Energi panas dari pembakaran meningkatkan suhu dan energi internal gas. Untuk yang ketiga ini adalah ekspansi atau expansion. Gas panas bertekanan tinggi mengalir melalui turbin, di mana energi dari gas digunakan untuk menghasilkan kerja mekanis. Proses ini menurunkan tekanan dan suhu gas. Komponen ini mengekstraksi energi dari gas yang berkembang dan mengubah menjadi kerja mekanis. Turbin juga menggerakkan kompresor melalui poros yang menghubungkan keduanya. Untuk yang keempat adalah pembuangan panas atau heat rejection. Setelah melewati turbin, gas yang masih memiliki sisa panas dibuang ke atmosfer atau melalui penukar panas dalam beberapa aplikasi. Proses ini mengembalikan gas ke tekanan dan suhu awal. Dalam beberapa aplikasi, gas dibuang langsung melalui nozzle untuk menghasilkan dorongan, misalnya dalam mesin jet. Dalam aplikasi lain, penukar panas dapat digunakan untuk memanfaatkan sisa energi. Komponen utama dalam siklus Brayton sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu kompresor. Tugas dari kompresor ini adalah meningkatkan tekanan dan suhu udara yang masuk. Tipe ini biasa berupa kompresor aksial atau rotor dan stator berlapis-lapis, atau kompresor sentrifugal atau menggunakan gaya sentrifugal untuk kompresi. Yang kedua sendiri ada ruang bakar atau combustion chamber. Tugas dari combustion chamber sendiri adalah membakar bahan bakar dengan udara bertekanan tinggi, menambah energi ke udara pada tekanan konstan. Untuk yang ketiga sendiri yaitu turbin. Tugas dari turbin sendiri adalah mengubah energi dari gas panas bertekanan tinggi menjadi kerja mekanis yang sebagian digunakan untuk menggerakkan kompresor dan
Sebagian lainnya bisa digunakan untuk kerja eksternal. Biasanya turbin aksial dengan beberapa tahap rotor dan stator untuk mengekstraksi energi secara bertahap. Yang keempat sendiri yaitu nozzle atau penukar panas atau heat exchanger. Tugas heat exchanger sendiri dalam mesin jet atau nozzle mempercepat gas yang keluar untuk menghasilkan dorongan. Dalam aplikasi industri, penukaran panas dapat digunakan untuk memanfaatkan sisa panas untuk pemanasan atau produksi listrik. Nozzle sendiri dirancang untuk mengubah energi panas menjadi kecepatan jet yang tinggi. Oke, dalam slide kali ini kita akan membahas sebuah prinsip kerja dari mesin yang dinamakan dengan turbojet atau jet engine, yang biasanya mesin seperti ini digunakan untuk pembangkit listrik, turbin gas, atau sering kali juga digunakan untuk mesin jet pesawat terbang. Nah, prinsip kerja dari gas turbin atau jet engine ini menggunakan sebuah siklus yang dinamakan Brayton cycle. Mari kita bahas bersama-sama. Brayton cycle sendiri biasanya digunakan dalam mesin pesawat terbang. Kemudian ini adalah isi di dalamnya dari mesin ini. Jadi ada intake air, kemudian ini dikompres, kemudian combustion, kemudian exhaust. Sebenarnya proses ini tidak begitu rumit-rumit banget. Dari sini masuk, kemudian kompres, kemudian pembakaran, kemudian exhaust. Kalau digambarkan sederhananya yaitu seperti ini. Jadi ada 3 komponen utama, yaitu pertama kompresor, ruang pembakaran, dan turbin. Nah, kompresor kita lihat dulu. Di sini ada udara segar yang masuk, cukup udaranya saja yang dihisap dan dikompres ke ruang pembakaran. Ruang pembakaran itu ini, yang kecil ruang pembakarannya. Jadi ada udara yang masuk ke intake, terus udara masuk kemudian dikompres dengan kompresor sehingga di sini tekanannya menjadi sangat tinggi. Nah, di ruang pembakaran ini takarannya sangat tinggi sekali. Udara yang bertekanan tinggi masuk ke sini, bahan bakar juga supply, akhirnya di sini terjadinya ledakan pembakaran yang menghasilkan temperatur dan tekanan sangat tinggi. Nah, gas hasil pembakaran ini kemudian dialirkan ke turbin. Nah, dari turbin inilah yang kemudian berputar, kemudian bisa kita gunakan untuk pembangkit listrik. Sebagian energi dari turbin akan dikembalikan ke kompresor untuk mengkompres udara yang masuk. Tentu saja dengan mekanisme ini. Nah, bagaimana sebenarnya prosesnya untuk memudahkan siklus Brayton yang tadinya gambarnya seperti ini? Biasanya dibuat closed loop seperti ini. Jadi sebenarnya kan masuk, tekan, bakar, masuk turbin, buang. Tapi untuk analisis biasanya digunakan jadi seperti ini. Jadi ada 4 komponen utama. Yang pertama yaitu kompresor, kemudian komponen penambah kalor yaitu ruang pembakaran, kemudian komponen turbin di mana kita memanfaatkan hasil pembakaran untuk memutar turbin dan turunnya disambungkan dengan generator atau yang lainnya, kemudian dimodelkan keluar dari turbin itu. Kemudian dari turbin itu masuk ke pembuangan kalor dan balik lagi seperti ini. Nah, ini adalah prinsip sederhana kalau kita gambarkan siklus ini. Dalam diagram PV, maka kita bisa lihat seperti gambar yang di sebelah kanan ini.
kita bisa lihat dari 1 ke 2 yaitu proses kompresi. Kemudian ini dari 2 ke 3 adalah pembakaran. Nah, kemudian dari ketiga ke 4 itu adalah langkah turbin atau langkah kerja. Dari turbin jadi hasil pembakaran, energi yang dihasilkan dari pembakaran 2, 3 digunakan untuk mendorong turbin ke bawah sehingga dihasilkan putaran, dan 4 ke 1 adalah proses dari sini ke sini yaitu proses pembuangan kalor. Oke, itu adalah sekilas mengenai prinsip kerja dari mesin jet. Oke, di sini ada aplikasi potensial dari penggunaan siklus Brayton. Dan ini adalah aplikasi potensial yang pertama adalah kendaraan balap, di mana mobil balap seperti mobil Formula One atau mobil balap Le Mans dapat dimanfaatkan kepadatan daya tinggi dan kecepatan operasi mesin turbin gas untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Dan yang kedua ini adalah kendaraan militer. Kendaraan militer termasuk tank dan kendaraan tempur dapat menggunakan mesin turbin gas untuk kendaraan dan daya tahan di medan yang berat. Untuk yang ketiga ini ada pesawat dan helikopter. Pesawat kecil dan helikopter dapat memanfaatkan mesin turbin dari gas untuk kecepatan tinggi dan daya tahan tinggi, seperti yang sudah diterapkan dalam beberapa desain pesawat dan helikopter saat ini. Untuk yang keempat itu ada mobil super. Mobil super eksotis yang dirancang untuk kecepatan sangat tinggi dapat mengimplementasikan mesin turbin gas untuk mencapai performa ekstrim yang tidak mungkin dicapai dengan mesin piston tradisional. Di sini ada keuntungan dan tantangan dari siklus Brayton. Untuk yang pertama ini ada kepadatan daya tinggi. Mesin turbin gas yang menggunakan siklus Brayton memiliki rasio daya terhadap berat yang sangat tinggi, menjadikannya ideal untuk aplikasi di mana ruang dan berat adalah premium. Ini sangat berguna dalam kendaraan berperforma tinggi seperti mobil balap atau pesawat tempur. Dan yang kedua ini ada operasi pada kecepatan tinggi. Mesin ini dapat beroperasi secara efisien pada kecepatan sangat tinggi, yang merupakan keunggulan signifikan untuk kendaraan balap atau kendaraan lain yang membutuhkan kecepatan tinggi. Dan yang ketiga ada keandalan dan daya tahan. Mesin turbin gas umumnya memiliki lebih sedikit komponen bergerak dibandingkan mesin piston, yang dapat meningkatkan keandalan dan mengurangi kebutuhan perawatan. Hal ini penting untuk kendaraan khusus yang dioperasikan dalam kondisi ekstrim. Dan yang keempat ada kemampuan bahan bakar ganda. Mesin turbin gas dapat menggunakan berbagai jenis bahan bakar termasuk aftur, diesel, dan bahkan biogas, memberikan fleksibilitas dalam operasi dan potensi untuk menggunakan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dan di sini ada tantangan dan keterbatasan. Untuk yang pertama adalah efisiensi pada kecepatan rendah. Mesin turbin gas kurang efisien pada kecepatan rendah, dan beban parsial yang merupakan kelemahan dalam aplikasi kendaraan yang sering beroperasi dalam kondisi ini, seperti kendaraan sehari-hari atau truk distribusi.
Dan yang kedua ada suhu operasi tinggi. Mesin turbin gas beroperasi pada suhu yang tinggi, membutuhkan material khusus dan sistem pendinginan yang efisien, yang bisa meningkatkan biaya produksi dan kompleksitas. Dan yang ketiga ada respon transient. Mesin turbin gas memiliki respon transient yang lebih lambat dibandingkan mesin piston, yang dapat mempengaruhi performa kendaraan dalam situasi di mana akselerasi cepat diperlukan. Dan yang keempat ada kebisingan. Mesin turbin gas cenderung lebih bising dibandingkan mesin piston, yang bisa menjadi masalah dalam aplikasi kendaraan komersial. Nah, ini adalah penjelasan video dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.